Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih pada Pak Petrus Richard. Ini dulu murid saya. Sekarang sudah menjadi dosen dan juga praktisi hukum ya saya kira. Karena juga menjadi founder dari Corner. Nanti mungkin perlu sekilas sedikit diceritakan soal Corner. Yaitu isinya apa. Saya menganggapnya, memandangnya sebagai implementasi ya. Implementasi dari ilmu hukum yang dapat. Kemudian itu ada tujuan tersendiri yang dicapai pasti. Nah itu harus dijelaskan, kita minta dijelaskan agar mungkin bisa jadi menginspirasi kita semua. Nah kali ini teman-teman semuanya kita akan membicarakan soal teori keadilan menurut John Rawls, dan terima kasih sekali Pak Richard sudah berkenan hadir untuk menjelaskan, untuk datang memaparkan apa sih teori keadilan, dan mungkin adil itu seperti apa, dalam politik itu seperti apa, dan kenyataannya itu seperti apa, de facto sama de jure itu bagaimana. Maka ada baiknya kita akan langsung mulai. Saya persilakan kepada Pak Richard untuk langsung memberikan pemaparannya. Selamat siang, terima kasih Pak Krisma. Betul, saya muridnya Pak Krisma dulu di SMA, murid apa? Kalau nggak salah mata kuliahnya kewarganegaraan, ya Pak ya. Jadi eh, apa namanya dulu Pak Krisma ini pembimbing saya juga di seminari. Nah, hari ini teman-teman, selamat siang. Saya pertama-tama minta maaf karena ada beberapa perubahan jadwal yang akhirnya baru bisa sampai hari ini dan online lagi. Karena harusnya minggu lalu, tapi ada apa eh, acara yang tidak bisa saya hindari tiba-tiba di kampus gitu. Jadinya ya mudah-mudahan tetap maksimal penjelasannya. Saya Richard, dipanggilnya biasanya juga Richard. eh, apa sekarang ini menjalankan corner sekaligus dosen di Surabaya di apa di kampusnya namanya eh, Universitas Katolik Dharma Cendika gitu. Ini kampus yang masih relatif kecil secara kuantiti, tapi kita lagi banyak perbaikan. Dan jadi kalau teman-teman Sanmar nanti tertarik entah belajar ekonomi, belajar teknik, atau belajar hukum, bisa mempertimbangkan UKDC, tentu selain yang kampus-kampus lain. Nah, kalau corner sendiri itu kalau eh, di dunia hukum disebutnya sebagai legal tech. Legal tech itu maksudnya di sektor hukum yang menggunakan teknologi dalam penyebaran atau pemberian jasa hukum. Jadi jasa hukum itu kan banyak, konsultasi hukum atau pendampingan hukum atau eh, edukasi hukum juga mungkin. Nah, itu bisa ya, kalau menggunakan teknologi dan itu dijalankan sebagai sebuah perusahaan, itu disebutnya sebagai legal tech. Nah, itu that what we are doing at Corner sampai sekarang udah 4 tahun. Uh, Corner ini akan terus dikembangkan terkait dengan layanan hukum apa saja yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Khususnya, nah ini juga terkait dengan keadilan. Saya mendirikan Corner waktu saya di Jogja, itu karena saya merasa bahwa tidak semua orang memiliki akses terhadap jasa hukum yang baik di Indonesia ini. Kalau Anda punya uang yang cukup atau duit yang relatif cukup, mungkin bisa menjangkau lawyer-lawyer untuk meminta jasa hukum. Tetapi sangat banyak masyarakat yang sangat sulit mendapatkan akses keadilan. Kalau bahasanya SDGs itu access to justice. Sehingga kita sedang memulai bagaimana membuat teknologi bisa menyerap eh, layanan hukum kepada semakin banyak orang di Indonesia ini, apalagi di Indonesia ini banyak rural areas, daerah-daerah terluar juga, daerah terpencil juga, daerah yang sangat jauh dari kota dan jangkauan eh, aktivitas ekonomi. Itu sekilas terkait dengan perkenalan diri. Saya akan memulai temanya hari ini terkait dengan John Rawls ya. Boleh di-share screen, Ger? Oke, ini judulnya Keadilan dan John Rawls. Lanjut, Ger.
lanjut. Oke. Nah, ini ada beberapa disclaimer, teman-teman. Jadi, saya harus disclaimer karena nanti takutnya penjelasan ini kurang memadai. Sepanjang penglihatan saya terkait dengan Agora, itu diisinya oleh orang-orang yang memang secara formal belajar filsafat. Tentu pendalamannya jauh lebih dalam. Pak Krisma ini juga kan belajar filsafat, tak tentu nanti saya juga banyak bisa dikoreksi. Karena saya harus disclaimer itu karena nanti penjelasannya mungkin ada yang sangat praktikal karena bagaimanapun saya di dunia praktik kira-kira begitu ya. Tapi saya mencoba untuk membahas John Rawls sepanjang pengetahuan saya. Nah, teori Rawls dalam penjelasan saya ini memang terasa dipaksakan. Itu nanti saya jelaskan di akhir untuk memahami hukum dan kondisi hukum kita di Indonesia karena itu sepertinya saya diundang. Jadi nanti saya ada penjelasan bahwa sebenarnya Rawls itu lebih banyak ngomongin keadilan sosial instead of keadilan hukum. Keadilan yang sebenarnya para sarjana hukum itu pahami sampai saat ini gitu. Kalau sarjana hukum tuh mungkin nggak seluas filsafat ya memahami keadilan itu karena nanti ada penjelasan sedikit terkait dengan apa yang disebut oleh kami sebagai keadilan oleh sarjana-sarjana hukum. Saya tidak belajar filsafat secara formal di sekolah filsafat, sehingga mungkin cara pandang saya membahas teori Rawls ini bisa salah. Yang ketiga, bahan yang saya pakai bukan buku Theory of Justice-nya Rawls. Karena bukunya tebal sekali, saya punya udah lama, tapi saya membacanya nggak pernah beres juga, nggak pernah paham-paham juga. Jadinya untuk kepentingan ini, saya memakai buku Heri Priyono yang sebenarnya ini buku makalah-makalah dia, kumpulan makalah dia yang dikumpulkan oleh koleganya di Triarkara untuk karena mengenang dia yang baru meninggal di tahun 2020 kalau saya nggak salah. Nah, di lampiran 5 dan lampiran 6 dia membahas secara spesifik terkait dengan teori kehadiran Rawls. Dan lampiran ini adalah bahan dia kuliah di filsafat Triarkara. Nah, sekali lagi mungkin saya nanti bisa salah juga cara memandangnya. Judul bukunya itu Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan, yaitu Filsafat Politik and What It Is All About. Jadi dia membahas terkait dengan filsafat politik. Kemudian ada makalah yang teman-teman mungkin pegang, yaitu makalah dari Robertus Adi Nugroho. Ini teman saya juga, bimbingannya Pak Krisma juga waktu SMA, itu dia juga lulusan filsafat, sekarang dosen di Surabaya. Dan beberapa artikel yang saya baca sekilas, sehingga saya membuat materi ini. Lanjut, Gert. Nah, pertama-tama kita mungkin perlu tahu siapa ya John Rawls itu. Gitu kan, John Rawls itu lahir di Amerika Serikat, di Baltimore, di tahun 1921. Jadi sebenarnya udah, kalaupun mau dibilang mungkin dia filsuf modern, tapi kemarin saya tanya sama teman saya ini, si Banu itu, mungkin udah rentang waktunya udah justru postmodernisme. Sampai saya nggak tahu detailnya, tapi artinya dia bukan filsuf seperti yang kita kenal seperti Immanuel Kant atau Aristoteles, ya dia masih relatif bersama-sama dengan persoalan sosial ekonomi yang kita juga alami. Jadi dia masih dalam konteks itu. Dia anak kedua dari 5 bersaudara, kemudian ayahnya kebetulan ahli hukum gitu. Jadi nanti mungkin bisa mempengaruhi pandangan dia juga ya terkait dengan apa yang disebut keadilan, dan ibunya itu aktivis gerakan perempuan. Nah, jadi ini perlu kita dalami karena katanya pemikiran seseorang itu bisa jadi dipengaruhi oleh segala macam latar belakangnya, termasuk perkembangan waktu di mana dia bertumbuh itu juga bisa jadi berbeda. Misalnya kalau teman-teman familiar dengan tokoh Karl Marx, ditengarai katanya kalau Karl Marx pemikirannya di waktu muda dengan Karl Marx waktu dewasa itu ada perbedaan. Nah, itu mungkin karena ada banyak hal-hal yang mempengaruhi dia. Nah, John Rawls itu belajar di Princeton University sampai mendapat PhD di universitas itu dalam filsafat moral. Nah, jadi saya sedang sok-sokan untuk membaca ahli filsafat moral. Sarjana hukum, belum PhD lagi, terus mau membaca, saya mencoba, mungkin akan banyak salahnya, tapi sekali lagi,
saya mencoba memahami yang saya baca. Nah, pernah ingin menjadi pendeta, gitu, tetapi tidak jadi. Kemudian pada tahun 1943, karena dia hidup di masa-masa Perang Dunia, dia ikut wajib militer terkait dengan Perang Dunia Kedua di Papua Nugini, di Filipina, dan kalau tidak salah pendudukan Jepang. Kemudian dia dosen di Cornell University, di MIT, dan di Harvard. Dia profesor di Harvard sampai wafatnya di tahun 2022. Bisa dibayangkan sepinter apa ya orang ini. Jadi eh, mungkin teorinya juga susah gitu dipahami saya dengan segala keterbatasan. Buku utamanya ada beberapa, buku-buku terakhir yang terbaru kalau nggak salah Fairness as Justice gitu, as a Justice. Saya juga ada bukunya saya beli. Tapi yang paling populer adalah Theory of Justice-nya dia yang kemudian banyak dikutip, termasuk dengan serampangan dikutip oleh orang-orang hukum dalam skripsinya, dalam tesisnya, dalam disertasinya, padahal salah mengerti mungkin. Hanya karena keadilan seolah-olah sarjana hukum itu lebih pintar terkait keadilan, padahal omong kosong. Nanti saya bahas sedikit-sedikit. Dia filsuf di era postmodern. Ini saya bikin tanda tanya karena saya hanya mengutip Robertus Banu gitu. Sangat berpengaruh di abad 20. Kemudian pengaruh alirannya adalah liberal sosial dan dia termasuk mengikuti uh, Kantian, ya, filsafat Kantian. Lanjut, Gerd. Nah, pertanyaan-pertanyaan utama yang mau dibahas oleh Rawls itu adalah apa sih yang disebut sebagai masyarakat yang adil, gitu. Apa sih yang disebut sebagai masyarakat yang adil? Kemudian, bagaimana caranya kita dapat memahami atau kita akhirnya tahu bahwa masyarakat itu adil, gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan. Jadi, lalu pertanyaan besarnya, ya apa itu keadilan? Gitu ya. Apa sih, sekali lagi, apa sih masyarakat yang adil? Kalau kita sekarang ada di Surabaya, gitu ya, misalnya di Surabaya. Lalu, kalau teman-teman membayangkan pertanyaan utamanya Rawls itu adalah mempertanyakan apa sih yang disebut sebagai masyarakat yang adil di dalam konteks Surabaya yang sekarang kita lihat itu. Bagaimana kita memahami bahwa itu adil atau tidak adil, gitu kan? Nah, itu yang pertanyaan-pertanyaan utamanya. Penekanan Rawls, pembacaan saya, lebih meluas pada ruang lingkup keadilan sosial. Itu berarti nanti ada kaitannya juga terkait dengan eh, apa namanya ekonomi, ketimpangan sosial, kemiskinan. Sebab nanti kita juga bisa lihat para pengkritiknya Rawls itu juga dari berbagai macam kalangan. Termasuk nanti saya membahas juga nanti di slide-slide terakhir yang kita kenal Amartya Sen. Itu ekonom atau filsuf yang sangat anyar, baru juga, yang mengkritik Rawls bahkan dengan membuat buku balasan gitu, The Idea of Justice. Jadi karena meluasnya itu, karena memang teorinya Rawls itu memang menurut saya adalah membahas terkait dengan keadilan sosial, bukan sempit hanya terkait dengan keadilan hukum. Nah, apa sih maksudnya ruang lingkup keadilan sosial yang mau dibahas sama Rawls itu? Yaitu suatu tema yang melihat kondisi masyarakat. Nah, dengan segala institusi sosialnya dan bagaimana itu saling berkelindan, saling apa ya namanya, mempengaruhi gitu. Interdependency between all the social institutions. Karena nanti teori Rawls ini juga dipengaruhi oleh teori-teori kontrak sosial seperti oleh Jean-Jacques Rousseau gitu ya. Kemudian ada pembahasan juga dari Immanuel Kant dan seterusnya yang mempengaruhi dia. Jadi ini lebih ngomongin terkait dengan keadilan sosial dan seluruh kompleksitasnya. Nah, apakah Rawls itu membicarakan keadilan menurut hukum? Gitu, itu pertanyaan saya menambahkan materi kita. Atau bisakah teori keadilan Rawls itu dipakai untuk memahami hukum? Gitu. Jawaban pendek saya di depan ini tidak bisa. Memang banyak sarjana hukum yang mengklaim dia membahas keadilan, tapi mengutip-ngutip John Rawls gitu. Padahal yang dia bahas hanya sekedar putusan itu dianggap adil atau tidak
untuk orang yang salah, atau hukum itu dibuat adil atau tidak dalam konteks misalnya perjanjian, perjanjian atau kontrak bisnis misalnya. Nah, itu masih sangat sedikit banget kalau kita ngomongin tentang keadilan versinya Rawls yang sangat luas, buku setebal begitu nggak mungkin cuman ngomongin adil nggak adil dari sisi hukum kan, gitu. Jadi, tapi memang perlu diakui bahwa banyak sekali eh, teori Rawls ini dikutip dalam tulisan-tulisan hukum, apakah jurnal, apakah skripsi, apakah tesis, apakah disertasi. Nah, itu urusan lain bahwa salah interpretasi atau tidak. Sudah terbiasa kan kalau literatur kita ini banyak yang salah interpretasi, asal kutip gitu. Lanjut, Ger. Nah, dua istilah dalam pandangan saya yang sangat penting untuk ditekankan di awal adalah yang pertama istilah original positions. Kemudian ada namanya yang terkait dengan original positions itu veil of ignorance. Jadi singkatnya original positions itu kalau dibahasakan bahasa Indonesia ya posisi awal, bahwa dalam upaya memahami keadilan perlunya kita membayangkan, ya. Nanti saya juga bisa akan menyinggung kenapa sih ada memakai istilah membayangkan atau saya memakai terjemahan membayangkan bahwa semua kondisi yang dibawa oleh masing-masing individu, misalnya agama kita atau keyakinan individual kita terhadap sesuatu atau fasilitas hidup yang kita memang punya, atau pendidikan kita atau etnis kita dari mana kita berasal, kelas sosial kita di masyarakat, kelas ekonomi kita di masyarakat itu sebaiknya dianggap tidak ada dulu. Jadi original positionsnya atau posisi awalnya itu tidak ada itu semuanya pembedaan-pembedaan itu. Jadi tidak ada istilah saya dari mana. Kita dianggap membayangkan dulu kondisi itu. Nah, kondisi yang seperti itu yang menganggap tidak ada segala hal itu dalam kondisi setiap individu masyarakat, itu yang disebut dalam hipotesis veil of ignorance. Veil itu kan semacam eh, cadar ya, atau kayak veil juga bisa eh, kerudung. Kalau misalnya di gereja kita bisa lihat ada orang-orang tertentu menggunakan itu di dalam misa, veil begitu, atau yang patung Bunda Maria begitu, veil of ignorance. Jadinya cadar ketidaktahuan. Kita harus memakai veil of ignorance itu untuk menganggap oh kita nggak tahu deh yang kayak gitu-gitu. Pokoknya everything is itu dalam kondisi yang sama. Nah, original positions and veil of ignorance ini yang mempengaruhi pembahasan dia secara keseluruhan terkait dengan teori keadilan. Rawls meminta kita untuk menggunakan cadar itu, cadar ketidaktahuan itu, veil of ignorance itu, dan mengajak kita memandang setiap individu itu berasal dan ada pada kondisi yang sama. Baru kita bisa mulai bicara tentang keadilan atau ideal keadilan sebagaimana dimaksud oleh Rawls. Sebatas ini, sekali lagi teman-teman, ada keterbatasan saya. Sebatas ini saya pribadi menyebutnya itu bukan veil of ignorance, itu Rawls ignorance. Kenapa? Karena kondisi itu sebenarnya ini juga yang dikritik oleh Nozick, nanti Robert Nozick, temannya di Harvard, dan Amartya Sen, bahwa itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin. Gitu. Itu adalah ignorance-nya Rawls aja, atau pseudo ignorance-nya Rawls terhadap kondisi sosial masyarakat yang akhirnya menghasilkan teori keadilannya dia itu. Nah, lanjut, Ger. Nah, di dalam bukunya Romo Heri itu, dia membahas apa sih bidang pokok keadilannya Rawls yang dimaksud oleh Rawls. Nah, keadilan itu adalah pembicaraan tentang susunan atau struktur dasar masyarakat. Jadi ada struktur masyarakat yang sebenarnya menjadi bahasan utama dalam upaya kita memahami tentang keadilan. Jadi kalau kita mau ngomongin tentang keadilan, kita tuh ngomongnya tentang struktur masyarakat, struktur dasar masyarakat. Semua institusi sosialnya, semua lembaga-lembaga sosialnya, semua institusi politiknya, semua institusi hukum dan ekonominya.
Kalau dalam bahasanya Romo Heri itu dikatakan semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Jadi itu meluas ya. Jadi semua institusi yang kalau nanti pembacaan lebih lanjut itu yang memiliki kemampuan untuk memberikan atau mengeluarkan kebijakan. Sehingga itu nanti berpengaruh pada masyarakat. Rawls pada akhirnya menuntut peran institusi-institusi itu untuk membuat kebijakan yang bisa menimbulkan keadilan itu. Karena ngomonginnya terkait dengan struktur dan institusi sosial, yang kita bisa bayangkan adalah apa sih gunanya institusi dan struktur-struktur itu selain daripada benefiting masyarakatnya yang ada dalam struktur mereka, gitu. Nah, itu juga dalam pandangan tertentu bisa dibilang kebijakan institusi yang tadi, apakah sosial, politik, ekonomi, apakah itu menurut saya apakah itu DPR, apakah itu pemerintah dan seterusnya dan seluruh institusi lainnya itu menentukan keadilan di masyarakat. Contoh misalnya, jika susunan dasar masyarakat atas pengaruh kebijakan institusi atau tidak atas pengaruh atau tidak pengaruh kebijakan institusi dan tidak ada campur tangan institusi misalnya membuat kesenjangan misalnya dalam hal pemilikan properti gitu ya, kalau di hukum kita punya hukum terkait dengan perlindungan properti, kepemilikan hak milik, atau mekanisme pasar misalnya. Kalau di hukum juga ada disebut hukum kompetisi atau hukum persaingan usaha. Tentu masalah utama keadilan itu ketika muncul. Jadi kalau kita melihat struktur dasar masyarakat, apakah atas kebijakan atau tidak kebijakan institusi itu membuat kesenjangan, contohnya tadi dalam hal pemilikan properti dan mekanisme pasar, ya justru di situ masalah utama keadilan ketika muncul yang dibicarakan oleh John Rawls. Ya, jadi kita memang menekankan pada struktur dasar masyarakat, struktur atau susunan dasar masyarakat itu dalam konteks pembicaraan terkait dengan peran institusi sosial, politik, ekonomi. Lanjut, Ger. Nah, kalau tadi itu bidang pokok adalah eh, struktur masyarakatnya, masalah pembicaraan tentang keadilan itu adalah bagaimana prinsip-prinsip keadilan bahwa terdapatnya distribusi kebutuhan dasar pokok individu di masyarakat itu dapat tercapai, gitu kan? Jadi kalau bidangnya itu, kalau kita melihat keadilan itu melihat apa sih? Melihat strukturnya. Nah, masalah pokok yang dibicarakan dalam konteks keadilan itu justru bagaimana prinsip-prinsip keadilan itu lewat distribusi kebutuhan itu oleh institusi itu dapat dicapai, dapat dilaksanakan, gitu. Ya, jadi karena kan tadi kalau misalnya keadilan itu kalau bidang pokok keadilan dalam struktur masyarakat itu kan mempertanyakan bagaimana institusi itu mengeluarkan kebijakan, kira-kira gitu. Kebijakannya untuk apa? Untuk distribusi kebutuhan dasar atau pokok individu di masyarakat, gitu. Ya, sorry. Tuh, ada telepon. Nah, pertanyaannya sekarang apalah kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar individu di masyarakat yang dimaksudkan itu? Di dalam bukunya di apa apa namanya buku Theory of Justice itu sebagaimana dikutip oleh Heri Priyono, yang disebut primary goods atau primary needs itu adalah misalnya hak-hak dasar, basic rights. Kemudian kebebasan, liberty. Kemudian, ini ada bahasanya kewibawaan, tapi saya menerjemahkannya sebagai harga diri, dignity. Kemudian kesempatan atau opportunity. Kemudian ada juga terkait dengan kesejahteraan, wealthy, atau wealth, ya, dari eh, masyarakat, dari individu masyarakat. Jadi masalah pokok keadilan itu sebenarnya soal distribusi kebutuhan-kebutuhan ini, kebutuhan-kebutuhan dasar ini, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat atau individu masyarakat ini, gitu. Nah, untuk memastikan itu,
Maka dalam teori roles ini, keadilan dicapai ketika institusi-institusi tadi, apakah politik, sosial, ekonomi, itu dapat bekerja dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan pokok itu. Dan itu terlihat dari segala bentuk kebijakan mereka, termasuk hukum yang mengatur ya. Karena kan kita tahu bahwa kalau kita ngomongin kebijakan itu tidak serta-merta kita ngomongin hukum. Makanya ada istilah policy, ada istilahnya law. Ada public policy, ada legal policy. Nah, itu semuanya beda. Jadi jadi masalah pokoknya itu ya karena tadi ngomongin tentang bagaimana distribusi kebutuhan dasar itu dapat dicapai dalam teori roles ini, pembacaan saya, masalah pokok keadilan itu adalah bagaimana semua institusi tadi dapat bekerja untuk pemenuhan kebutuhan pokok tadi dan itu dapat terjadi. Pertanyaannya kan itu, bagaimana tuh untuk mencapai itu tadi? Gitu. Lanjut, oh ya, betul, boleh ya langsung di apa poin apa ditanya aja kalau ada yang mau ditanya atau mau menyatakan pendapat juga boleh atau bilang apa namanya pembacaan saudara yang lainnya bagaimana boleh juga disampaikan. Lanjut, Kat. Nah, dua prinsip keadilan Rawls ini sebenarnya ada dua ya yang dalam bahasanya dia itu adalah principle of greatest equal liberty gitu. Prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya. Nah, ini prinsip yang tidak boleh dikurangi, misalnya kebebasan bersuara. Bersuara itu maksudnya kebebasan pers ya. Kemudian kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan dalam konteksnya misalnya pemilihan umum, baik Anda dicalonkan atau berperan memilih. Kemudian kebebasan pers ya. Kemudian kebebasan berkeyakinan atau menyatakan keyakinan tertentu. Agama juga misalnya. Kebebasan menjadi diri sendiri untuk mempertahankan milik pribadi, propertinya sendiri. Nah, dan di dalam beberapa literatur itu dikatakan bahwa Rawls itu menyatakan ini prinsip atau kebebasan-kebebasan yang disebutkan tadi ini, kebebasan yang tidak boleh dikurangi ini tuh hal yang prioritas. Prinsip ini prinsip yang diprioritaskan dalam bahasanya Heri Priyono prioritas keadilan. Jadi nanti keadilan apa yang mau kita capai itu ini tetap didahulukan dan tidak boleh dikesampingkan. Yang kedua ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity. Jadi ada prinsip perbedaan, meskipun saya menerjemahkannya sebagai pembedaan karena sebenarnya mungkin Rawls sendiri yang melakukan pembedaan ini, gitu. Tapi penerjemahannya memang seharusnya adalah prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan. Jadi orang bisa punya kesempatan yang sama. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Bahwa ini terkait dengan difference principle, bahwa fakta di masyarakat memang membuat setiap individu itu berbeda dari beragam sisi. Misalnya kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan seharusnya ini tidak perlu dipersoalkan. Masalahnya tadi kan Rawls itu juga mengatakan terkait dengan original positions yang kita harus memakai veil of ignorance. Nah, nanti Robert Nozick itulah yang mengatakan sepertinya ada contradictory konsep dari John Rawls, kontradiksi. Nanti tapi dijawab lagi sama Rawls. Kedua, persoalan yang bisa dikemukakan bukan soal fakta itu, bukan soal fakta bahwa masyarakat itu memang berbeda dari beragam sisi, tetapi bagaimana institusi sosial, ekonomi, dalam hal ini negara, bisa memberikan manfaat kepada mereka yang paling kurang beruntung, atau the least advantage. Jadi ini bukan soal, yang dipersoalkan itu bukan memang ada kenyataan atau fakta itu, tetapi bagaimana institusi negara melalui kebijakannya itu bisa mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan pokok itu khususnya terhadap mereka yang paling kurang beruntung atau to the poorest, yang paling miskin, yang paling tidak diuntungkan gitu oleh sebuah sistem.
harus juga diperlukan kebijakan atau pengaturan karena ini pembahasannya juga dikaitkan dengan hukum, bahwa ketidaksamaan atau perbedaan sosioekonomi itu dapat menjadi kesamaan kesempatan untuk, nah ini prinsip yang kedua, persamaan yang adil atas kesempatan untuk misalnya jabatan dan kedudukan sosial di masyarakat. Jadi yang tadi pertama-tama bahwa setiap individu itu memang dari beragam sisi oke, tetapi yang kemudian masalahnya adalah apakah semua institusi itu bisa menguntungkan yang paling tidak memberikan manfaat kepada yang paling tidak diuntungkan, to the least advantage. Nah, tetapi yang kedua juga pertanyaan terkait dengan apakah dalam kondisi yang berbeda-beda itu tetap ada keadilan persamaan untuk kesempatan-kesempatan tertentu yang dalam pandangan Rawls sebagaimana dikutip oleh Harry Priyono itu soal kedudukan, misalnya kedudukan sosial. Contohnya yang di poin 4, kesamaan opportunity itu artinya mereka memiliki kompetensi yang relatif sama tapi memiliki kesempatan yang sama. Jadi meskipun si A ini keluarga dari dengan kondisi pendapatan orang tuanya itu 10.000 per hari. Kalau bahasanya uh, Rawls yang dikutip Harry itu per kapita dengan umum. Nah, kalau saya mencontohkannya, misalnya dengan kondisi pendapatan 10.000 per hari, dan B berasal dari pendapatan keluarga pendapatan 500.000 per hari, pasti udah beda jauh ya, orang miskin dengan orang kaya. Tetapi kompetensinya relatif sama nih, A dengan B. Apakah dia punya kesempatan yang sama untuk kedudukan tertentu di masyarakat? Nah, itu contoh dari prinsip fair equality of opportunity, persamaan yang adil untuk suatu kesempatan. Nah, dua prinsipal atau sebenarnya tiga prinsipal ini itu yang menjadi uh, bahasan yang paling kompleks menurut saya terkait dengan John Rawls. Lanjut, Ger. Tujuan teori Rawls apa, gitu kan? Tujuan teori Rawls itu untuk membahasakan prinsip umum tentang keadilan yang mendasari keputusan moral kita. Jadi Rawls itu kan sebenarnya kalau teman-teman baca di makalahnya Robertus Adi Nugroho itu juga kan disebutkan sebagai thought experiments. Jadi karena kita ngomonginnya terlalu ideal gitu, sebenarnya ini semacam prinsip untuk kita memiliki dasar, membuat keputusan-keputusan moral kita di masyarakat. Ya, jadi maksudnya adalah semua hal atau setiap tindakan atau setiap kondisi yang memengaruhi kita untuk menciptakan tindakan sosial kita. Kalau kita mau eh, apa namanya eh, menguasai atau kita misal sebagai pejabat pertanahan gitu, kemudian tindakan-tindakan kita dalam mengambil kebijakan itu kan didasari oleh pada keputusan-keputusan moral kita. Apakah itu kita anggap sebagai sesuatu yang tepat? Apakah itu sudah sesuai dengan uh, keyakinan kita? Apakah itu sesuai dengan banyak pertimbangan? Itu yang disebut sebagai keputusan moral. Nah, ini berarti segala 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 hal yang mempengaruhi kita sekali lagi untuk menciptakan tindakan sosial kita di masyarakat. Rawls ingin menawarkan teori keadilan yang lebih luas. Ini saya ngutip ya langsung dari Harry Priyono, atau lebih unggul dari yang ditawarkan oleh penganut utilitarianisme. Pemaksimalan keuntungan atau kegunaan, mungkin teman-teman udah mendapatkan materi juga terkait dengan itu for the greater number, gitu. Jadi dia seolah-olah mau menawarkan uh, teori keadilan sosial yang lebih luas daripada sekedar teori utilitarianisme yang berprinsip bahwa adanya kemanfaatan for the greatest number. The greatest number itu kan maksudnya adalah yang less advantage juga, yang the poor itu kan lebih banyak daripada yang kaya, kira-kira gitu. Nah, kalau teman-teman
mau lebih lanjut memahami ini, menurut saya tulisan Harry Prono itu bagus sekali. Bahkan dia sampai memberikan contoh-contoh terkait dengan perhitungan ekonomi, sesuatu yang nggak mungkin saya bahas dan saya nggak mengerti. Begitu. Lanjut, Kat. Nah, ini ada kritik pada teori kehadiran Rawls. Ada dua yang saya kutip. Yang pertama Robert Nozick, itu temannya, dosen juga dan temannya di Harvard. Seorang libertarianisme ekstrim, katanya. Nah, apa artinya itu teman-teman mungkin bisa tanya Pak Krisma. Saya belum mempelajari. Nozick merasa ada semacam contradictory konsep dari teori keadilan Rawls. Apa itu? Khususnya terkait dengan pembahasan the difference principle, prinsip perbedaan tadi. Bukankah penjelasan tentang perbedaan itu sendiri merupakan suatu ketidakadilan? Gitu. Jadi kalau kita udah jelas membeda-bedakan atau perbedaan itu udah kita yakini sebagai ada perbedaan-perbedaan tadi, selain dari dia kontradiktori terhadap original positions konsep tadi, apakah bukan itu adalah termasuk suatu memperlihatkan suatu ketidakadilan, bukan suatu kondisi yang ideal sebenarnya yang kita mau bahas dalam keadilan. Bukankah itu sendiri adalah suatu ketidakadilan? Dan bagaimana ya kita sampai pada prinsip eh, kebebasan jika faktanya ada jurang perbedaan itu tadi. Jadi kan kontradiktori. Bagaimana kita bisa mencapai prinsip yang pertama terkait dengan kebebasan-kebebasan yang tidak boleh dikurangi tadi atau yang harus diprioritaskan tadi, sementara faktanya memang ada jurang perbedaan itu. Kalau misalnya sebagaimana disebutkan eh, oleh Rawls, bukankah itu mematahkan pendapatnya sendiri? Kira-kira begitu ya yang saya paham. Nozick itu membantah teori keadilannya Rawls itu dengan penjelasan mengenai teori keadilan historis, historical justice theory. Termasuk di dalamnya ada pattern justice theory, ada unpatterned justice theory, kemudian ada teori keadilan hasil akhir and state justice theory. Nah, saya tidak membahasnya lebih lanjut, gitu ya. Teman-teman bisa cari. Yang kedua, selain Robert Norton adalah temannya sendiri yang melihat ada kontradiktori konsep tadi, itu ya, dari konsep keadilan Rawls yang Rawls tawarkan, ada juga Amartya Sen. Amartya Sen ini adalah ekonom dari Harvard, belajar matematika di India, kemudian ke kemiskinan global dan seterusnya. Dia mengkritik Rawls dalam satu buku lebih komprehensif lagi, The Idea of Justice tahun 2009, dengan mengatakan bahwa teori Rawls adalah institusionalisme transendental atau kriteria ideal saja. Dalam bahasa Rawls sendiri disebut sebagai thought experiment. Jadi ini kondisi ideal teman-teman. Yang tadi kita bahas itu, yang Rawls bayangkan itu kondisi ideal. Dan dia mengakui itu sebagai thought experiment, seperti uji coba pemikiran ya, atau sebagai eh, apa kita membayang-bayangkan yang ideal gitu ya, dalam konteks pemikiran. Yang bahasanya Amartya Sen itu institusionalisme transendental. Jadi jauh gitu, ideal sekali, kriteria ideal untuk suatu masyarakat. Tetapi Amartya Sen memuji Rawls itu dengan ketekunannya untuk membongkar semua teori-teori lama terkait dengan kontrak sosial. Hanya apakah itu bisa dilaksanakan? Bagaimanapun Amartya Sen itu adalah ekonom yang eh, dalam beberapa risetnya itu kan lebih ingin benar-benar bisa menyelesaikan persoalan gitu ya. Jadi dia lebih praktikal ya mungkin dalam pandangan saya. Maka pertanyaannya adalah apakah teori ini praktikal ya? Tentu tidak praktikal kalau teori, namanya teori ya, praktik, teori, teori. Tapi apakah teori ini sebenarnya bisa secara praktis diejawantah ya, diimplementasi atau di mulai dimasukkan di dalam
upaya-upaya praktikal. Atau apakah teori Rawls ini dapat dipakai untuk memperbaiki kondisi saat ini? Bisa nggak kira-kira ya teori Rawls ini kita pakai, misalnya kita kasih ini ke pembuat kebijakan gitu, ke gubernur gitu, suruh belajarin tentang Rawls satu buku, lalu kira-kira dia bisa nggak ya membuat keadilan di masyarakatnya gitu? Atau apakah Rawls menawarkannya sebagai pertimbangan gitu ya, sebagai consideration saja dari segala macam prinsip keadilan yang bertentangan itu, yang banyak itu. Keadilan ekonomi apa maksudnya, keadilan politik itu apa maksudnya. Apakah dia cuma menawarkan pertimbangan dan ini prakondisi untuk mencapai masyarakat yang adil. Jadi sebagai upaya prakondisi di masyarakat yang adil. Jadi eh, kalau sudah ada aturannya, sudah ada kebijakannya, apakah betul bahwa Rawls itu bisa, apakah teori Rawls itu bisa kita pakai untuk mencapai keadilan di masyarakat? Atau ini prakondisi yang sebelumnya memang apa namanya, yang sebelumnya itu dianggap tidak adil, lalu kita bisa mencapai masyarakat yang adil seolah-olah. Ya, ini sekali lagi namanya teori ya, teman-teman. Jadi mungkin memang tujuannya adalah untuk membuka cakrawala sih. Kalau saya membaca beberapa literatur buku yang ditulis oleh filsuf kah atau apa atau orang-orang yang belajar filsafat itu kan sebenarnya menurut saya lebih pada tawaran perluasan pikiran gitu, instead of hal-hal teknis yang harus kita lakukan, kira-kira gitu. Apalagi buku Theory of Justice tebal begitu, nggak mungkin hanya list-list terkait dengan apa yang bisa kita lakukan, tapi lebih pada cakrawala membuka perdebatan terkait dengan teori keadilan yang sangat banyak dan bagaimana perspektif-perspektif keadilan itu dibawa gitu dalam ranah atau perdebatan akademik gitu ya. Dan ini kalau sepengalaman saya di Fakultas Hukum itu nggak sedalam ini atau nggak pernah juga kami membahas serumit ini gitu. Jadi saya nggak tahu apakah di Fakultas Hukum di luar negeri di negara-negara maju seperti Amerika, di Oxford misalnya di Inggris itu sedalam itu ya. Mungkin iya. Tapi kalau saya, sepengetahuan saya di Fakultas Hukum, even kita belajar filsafat hukum, kita tidak bisa membahas sedalam ini atau tidak membahas sedalam ini karena hanya satu semester waktunya. Jadi kalau tidak membaca sendiri atau tidak bertanya sendiri atau seperti ini tidak diundang untuk acara seperti ini, mungkin saya belum begitu membaca mendalam terkait dengan Rawls atau teori-teori filsafat lainnya, filsafat politik lainnya, gitu ya. Lanjut, Ger. Nah, Eh, oh ya, saya udah bilang sama Pak Krisma, mungkin nanti kita kalau mau apa nggak terlalu bisa lama sekali, tapi kalau teman-teman mau bertanya masih sangat mungkin kita masih bisa bicara apapun pertanyaannya apa yang teman-teman mau sampaikan. Ini slide saya yang terakhir sebenarnya. Bagaimana ya teori Rawls ini mungkin berperan memperbaiki ketidakadilan di sektor hukum? Mungkin ada beberapa bidang yang bisa diterima. Jadi perdebatan atau thought eksperimennya Rawls ini bisa dipakai dalam beberapa hal di dalam konteks hukum. Misalnya terkait dengan ketentuan hukum pajak. Misalnya, bagaimana sih distribusi keadilan dengan cara menentukan pajak? Dan hukum pajak itu di dalam konteks hukum itu termasuk hukum administrasi. Jadi hukum administrasi itu adalah yang terkait dengan kepentingan publik. Hukum yang sangat sektor hukum atau bidang hukum yang sangat terkait dengan kebijakan publik itu menurut saya termasuk adalah hukum pajak. Kita punya undang-undang pajak, kita punya undang-undang pengadilan pajak, kita punya bahkan punya perpu tentang pengampunan pajak, gitu ya. Karena ini sangat terkait dengan kebijakan public policy yang terkait dengan kesejahteraan individu, kesejahteraan kelompok, gitu. Nah, di dalam ketentuan pajak itu, persentase penerimaan pajak itu dan kepada siapa pajak itu mulai diterapkan itu menurut saya adalah contoh bagaimana distribusi keadilan itu bisa diterapkan.
Jadi misalnya kita bahas yang terbaru, misalnya UMKM, dia belum sampai 5 miliar, kalau saya nggak salah omset per tahunnya, dia belum bisa dikenakan pajak pertambahan nilai yang 11% itu. Yang 2% atau eh, kira-kira itu ya, saya lupa angkanya. Tetapi mereka yang udah di atas itu harus terkena pajak dan besarannya itu terkait dengan bidang juga atau sektor mungkin. Nah, jadi meskipun nah ini mungkin ada prinsip perbedaan tadi yang oleh Rawls tadi yang bisa kita terima. Memang faktanya ada perbedaan itu sehingga kebijakan juga harus disesuaikan masing-masing oleh kondisi individu masyarakat masing-masing gitu. Kemudian ketentuan konstitusi maksudnya undang-undang dasar kita dalam hal-hal hak-hak pendidikan. Di konstitusi kita semua warga negara itu berhak atas pendidikan yang layak katanya. Tapi bahwa faktanya tidak begitu, itu mungkin tawaran Rawls terkait dengan prinsip kebebasan yang tidak bisa dikurangi itu mungkin menjadi relevan gitu ya. Untuk kita juga bisa memahami kenapa founding fathers, founding mothers kita itu menentukan bahwa pendidikan itu hak segala bangsa, hak seluruh masyarakat Indonesia. Karena tadi itu ada termasuk kebebasan yang tidak bisa dikurangi, kebebasan dasar, basic rights-nya. Kemudian terkait pengaturan tentang hukum ketenagakerjaan, misalnya nanti teman-teman sudah ada yang mau langsung kerja atau nanti kuliah dulu kemudian kerja, teman-teman akan mulai dihadapkan pada kondisi-kondisi di mana ini adil nggak ya untuk saya sebagai pekerja? Kita baru-baru ini juga hari buruh kan, eh, adil nggak bahwa saya di, dibayar seperti itu untuk yang saya lakukan, yang saya berikan, termasuk juga jika melihat profesi-profesi yang lain. Belum lagi terkait dengan besaran upah minimum gitu. Kemudian eh, ketentuan tentang lembur atau ketentuan hak-hak fasilitas lain, jaminan kesehatan, jaminan hari tua. Nah, itu mungkin juga relevan untuk teori-teorinya Rawls ini. Perhatikan juga misalnya kalau teman-teman dulu itu kita ada demo besar-besaran terkait dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, di mana buruh menganggap banyak ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan pada pengusaha, yang dalam teori Rawls itu bukan the least advantage itu justru buruh, ya kan? Yang banyak jumlahnya daripada pengusaha, yang kalau misalnya ilustrasi yang bagus oleh Romo Heri itu adalah mungkin cuman 10% 10% orang kaya, 10% jumlahnya orang kaya menguasai 40% ekonomi dunia atau ekonomi suatu negara. Itu kan bukan the least advantage yang dimaksud. Nah, sehingga kita bisa tahu sebenarnya itu adil apa tidak ya, gitu. Kemudian hukum agraria dalam hal penguasaan lahan, misalnya tanah dan bangunan. Kita tahu bahwa banyak juga eh, atas nama kepentingan pembangunan, atas nama kepentingan eh, pemerataan pembangunan, kemudian kita eh, menyerobot lahan warga atau atas nama kebutuhan bisnis atau kebutuhan meningkatkan pemasukan negara atau keuangan negara, kita membuka sektor-sektor ekonomi dengan lahan masyarakat yang sebenarnya juga masih banyak konflik lahan, misalnya pembangunan jalan tol yang eh, apa namanya penggantian biaya tanahnya nggak sesuai, itu kan kita sering dengar. Mungkin itu juga bisa jadi pertimbangan untuk memahami teori Rawls ini, apakah betul bahwa kebijakan itu untuk the least advantage, untuk orang-orang yang the poorest, gitu. Apakah justru menguntungkan yang lebih lebih kaya atau pengusaha atau yang lainnya. Juga terkait dengan, nah ini property rights, hak-hak kekayaan intelektual. Karena Anda yang membuat, apakah bagaimana itu perlindungannya dan bagaimana itu dijaga oleh kebijakan-kebijakan negara.
dalam bidang-bidang hukum ini, keadilan menurut Rawls bisa diterapkan ketika dalam proses legislasi di tahap rancangan, prakondisi, pra-pengaturan, menurut saya. Jadi kalau Anda nanti, misalnya ada yang tertarik mau masuk hukum, lalu kerjanya apa namanya dosen ya yang diminta untuk membuat naskah akademik atau riset awal terkait dengan suatu peraturan. Nah, mungkin teori Rawls ini bisa sangat membantu untuk melihat apakah ini nanti menjadi adil atau tidak ya. Apakah ini sesuai dengan prinsip keadilan yang dimaksud Rawls atau tidak. Yang tadi prinsip kebebasan dasar itu tidak bisa dikurangi, itu prioritas. Tapi ada difference principle dan ada principle of the fair to the opportunity, to opportunity. Apakah itu sudah dipenuhi apa belum ya? Penekanan pada kelompok masyarakat yang the least advantage itu untuk penguasaan tanah dan perlindungan pada tanah mereka misalnya bisa didasarkan pada pandangan Rawls tentang perlunya keberpihakan pada kelompok masyarakat ini. Itu contohnya tadi, misalnya kalau kita ada pembuatan terkait dengan peraturan penguasaan tanah, penguasaan lahan, apakah itu udah benar-benar nggak ya sesuai dengan kebutuhan the least advantage? Apakah dia udah benefiting the least advantage? Atau justru sebaliknya? Tidak, ya berarti itu belum mencapai prinsip keadilan. Perlu dibedakan keadilan yang biasanya di sarjana hukum pikirkan pikirkan dengan ideal keadilan oleh Rawls ini. Maksud saya gini, yang tadi saya udah ulang-ulang berkali-kali ya, karena Rawls ini tidak spesifik dan kalau dari bukunya, dari daftar isinya tidak spesifik membicarakan tentang hukum, maksudnya keadilan hukum gitu. Atau keadilan ini semata-mata bisa diterapkan pada segala macam sektor hukum, apalagi penegakan hukum. Ya ini berbeda dengan ideal keadilan yang kami pahami sebagai sarjana hukum dalam konteks keadilan hukum. Kalau saya berperang atau bertarung di pengadilan, saya membela klien A, jaksa mewakili negara, apakah kalau klien saya itu sudah dihukum sesuai dengan minimum ancaman hukuman di dalam KUH pidana, itu saya udah itu yang dimaksud adil. Kalau kalau kami Kalau itu lawyer, pasti yang bilang itu nggak adil. Kalau menurut lawyer mendampingi klien, yang adil adalah yang paling mengurangi, kalau bisa dibebaskan. Oh, itu baru adil. Menurut jaksa sebagai perwakilan negara atau korban, dia harus yang maksimal, ancaman hukumannya maksimal untuk menghukum orang itu. Sehingga keadilan jadi beda-beda, dan itu yang saya maksud sebagai keadilan menurut hukum yang masih sangat sumir ya, gitu. Bukan keadilan sosial yang sebagaimana dimaksud oleh John Rawls ini. Lanjut, Ger. Ya, paling itu, teman-teman, Pak Krisma yang kira-kira bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Richard sudah memberikan semua ya pemaparannya, pemahamannya mengenai John Rawls dari berbagai macam sudut pandang. Nah, teman-teman ada pertanyaankah? Silakan kalau ada pertanyaan, jangan langsung disampaikan. Barangkali tidak mencatat hal-hal yang mengganjal atau mungkin mau tahu lebih dalam beberapa istilah atau mungkin ada yang belum dipahami atau memberikan komentar dari sudut pandangnya sendiri. Silakan. Mungkin ini ya, saya denger ini bingung sekali nggak bisa bayangin. Ya, yang kamu bingung apa, Trik? Kamu memahaminya bingung dari sisi teori keadilannya atau bagaimana? Atau mungkin ke prakteknya? Itu yang apa, semua orang harus bisa melupakan yang apa, orang melupakan perbedaan dulu sebelumnya. Oh, Yang masalah masyarakat fail of yang ignorance. melupakan ya endure yang itu tadi. Ignorance. Berarti pertanyaannya adalah fail of ignorance itu kenapa penting sekali ya dalam prinsip keadilannya, Bang Rawls? Iya. Ya, Ya, baik, karena silakan baca. ya, makasih Edric ya. Karena dia tadi punya original position tadi yang poin pertama, bahwa orang, kalau kita mau ngomongin keadilan, kita harus melihat orang itu tidak ada kondisi-kondisi perbedaan tadi itu, tidak ada kondisi-kondisi di mana orang itu berasal dari etnis tertentu, pokoknya dianggap
sementara itu tidak ada dulu. Sehingga kita harus memakai veil of ignorance itu sebagai ungkapan dia, yang juga sebagai hipotesis dia untuk kita memahami keadilan. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu, kita kan bisa memposisikan semuanya secara lebih eh, jernih gitu ya. Sebab kalau misalnya udah ada pembedaan-pembedaan itu, kita udah nggak bisa ngelihat nih orang ini apa namanya, orang ini ya dia udah punya fasilitas tertentu, dia udah sampai bisa di titik itu, atau dia sudah bisa, dia memiliki eh, etnis atau dari ras tertentu sehingga dia bisa mencapai kedudukan tertentu gitu. Dan itu sudah ada jadinya kondisi itu. Sementara kita harus memosisikan dulu setiap orang itu seolah-olah sama dulu dalam kondisi yang sama. Makanya istilahnya ada veil of ignorance saja. Veil of ignorance itu sebenarnya untuk menekankan saja pada tesis dia terkait dengan orang itu, kita anggap dulu deh tidak ada kalau kita mau pertama-tama membicarakan tentang keadilan. Supaya supaya kita tuh bisa bisa apa ya? Nah, ini mungkin ya, ini kritiknya terhadap Rawls menurut saya, bagaimana mungkin itu bisa dilakukan? Karena orang pada faktanya, bahkan di dalam difference principle yang disebutkan sendiri, orang udah berbeda-beda kan? Dengan segala macam kondisi dan prakondisinya. Gitu, nah, Kak. Ya, itu menurut saya yang, atau dalam bahasanya Banu, yang makalahnya kalian baca itu, yang teman-teman baca itu, adalah kontradiktorinya. Kok dia kontradiksi ya pada teorinya sendiri gitu. Gitu, Edric. Kasih Pak. Kasih, Edric. Kalau kamu bingung, saya lebih bingung, Edric. Kalau kamu kan udah belasan belasan pertemuan filsafat kan. Nah, ini saya baru pertama ketemu anak-anak filsafat SMA ini, jauh lebih dalam kayaknya. Christopher mungkin. Oke, silakan Jason. Ya, terima kasih Pak. Pak, suara saya Pak sudah terdengar ya? Sudah ya? Terdengar, Oke. terdengar. Oke. Pak, saya berpandangan bahwa keadilan ini merupakan subjektivitas. Nah, saya ingin mendengarkan bagaimana pendapat Bapak mengenai pandangan saya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika memang keadilan merupakan subjektivitas, bagaimanakah peran kita sebagai manusia untuk dapat hidup di tengah-tengah banyaknya subjektivitas dari keadilan ini? Gitu, Pak. Terima kasih. Thank you, Christopher. Pertama, kalau di John Rawls, ya kalau saya mau mengkaitkan dengan John Rawls, dia tidak bilang keadilan itu dalam konteks subjektivitas. Justru orang harus rasional, katanya. Rasionalitas lah yang bisa menimbulkan keadilan. Nanti ada pembahasannya terkait dengan rasionalitas itu. Itulah pengukuran-pengukuran termasuk penggunaan veil of ignorance tadi. Harus rasional, katanya. Instead of subjektif. Nah, kalau pertanyaan Christopher terkait dengan subjektivitas, ini yang sering terjadi di hukum. Gitu. Betul, kalau saya setuju bahwa keadilan itu banyak yang subjektivitasnya, tapi apakah itu bisa dipertahankan? Eh, itulah yang harus, kalau di dalam hukum ya, itu yang harus diuji objektivitasnya. Tapi bagaimanapun kita kan menganggap keadilan itu ya ya pasti subjektif kan, pasti ada penilaian pribadi gitu. Dan itu saya sepakat dengan pertanyaan Christopher yang pertama. Tapi dalam hal-hal tertentu memang kita harus menguji objektivitasnya. Karena bagaimanapun perbenturan antara subjektivitas nggak akan ketemu kan, mau bagaimanapun arahnya udah masing-masing seperti rel kereta api itu yang bersebelahan. Kalau udah sama-sama subjektif ya akan lurus terus, nggak akan ada yang ketemu. Makanya mungkin di situ perlu titik objektivitas. Kalau dalam konteks kami mungkin objektivitasnya itu perlu dalam pertentangan di pengadilan. Jaksa punya subjektivitasnya sendiri melalui objektifikasi yang dia buat, padahal ya, itu tentu ada sisi subjektifnya. Kami pengacara juga punya sisi objektivitas yang terpengaruh pada subjektivitas kami, dan itu yang dipertarungkan dalam konteks objektivitas di pengadilan. Nah, bagaimana ya kita bisa hidup dalam subjektivitas itu? Pertama, menurut saya setuju dengan Rawls, kita perlu punya rasionalitas ya, yang kita pandang sebagai keadilan yang pada umumnya diterima. Gitu. Jadi kalau Anda melihat bahwa ada ketimpangan yang orang anggap, yang pada umumnya diterima orang sebagai ketimpangan sosial gitu, itu udah tentu meskipun kita yakin itu sebagai keyakinan pribadi, itu pada akhirnya udah objektif sendiri. Misalnya kalau ketika saya melihat ada eh,
segerombolan tahanan misalnya nanti Christopher jadi pengacara gitu, Anda datang ke pengadilan atau Anda datang ke penjara atau lembaga pemasyarakatan, Anda lihat di dalam pemasyarakatan itu ada orang yang kamarnya cuma satu kamar itu satu orang, ada yang satu kamar 35 orang gitu. Bagaimanapun subjektivitas yang dibangun, kita sama-sama tahu bahwa itu ada ketidakadilan kan. Jadi bahwa sebagai sesama tahanan ada perbedaan. Nah, rasionalitas itu sebenarnya yang memupuk eh, apa ya, common sense kita terhadap sesuatu yang dianggap memang benar pada umumnya. Kita tahu bahwa kita tuh dipukul tidak enak gitu. Bagaimanapun subjektivitas kita bilang bahwa mencari subjektivitas pembenaran subjektivitas bahwa dipukul itu enak, ya orang juga tidak pada umumnya tidak memandang hal yang sama dan itu mungkin jadi pegangannya. Nah, kalau di hukum, nah ini yang saya sering sharing, kebetulan saya juga dosen. Saya bilang, apa sih patokannya orang hukum untuk melihat keadilan? Itu hati nuraninya sendiri, gitu. Dan sekali lagi rasional ya, yang tadi saya bilang poin pertama rasionalitasnya itu, makanya saya bilang kalau di Fakultas Hukum jangan orang bodoh yang masuk di Fakultas Hukum itu. Sebab bahaya sekali ya, udah nggak ngerti hukum, hatinya jahat lagi, gitu. Ya, yang banyak itu udah hatinya udah nggak pinter hukum, jahat lagi. Wah, udah hancur lebur deh kita nih, gitu. Nah, selain daripada rasionalitas, sebab orang pinter ini banyak banget. Rasionalitas rasionalitas sendiri pun eh, seringkali disalahgunakan. Yang kedua adalah hati nurani. Hati nurani ini juga adalah yang membimbing kita menyatakan sesuatu yang salah itu diterima pada umumnya, gitu. Common sense pada umumnya, yang mengarahkan kita juga jangan menggadaikan kalau orang bilang jangan menggadaikan harga diri, tapi saya bilang jangan menggadaikan hati nurani untuk kepentingan sesaat dalam konteks praktik hukum. Itu menurut saya bagaimana cara kita hidup dalam berbagai macam subjektivitas terkait dengan keadilan. Sebab kalau kita tahu klien kita salah, udah jangan membabi buta, cukup mendampingi dia untuk mendapatkan hukum seadil-adilnya, bukan untuk melepaskan dia misalnya. Sebab hati nuranimu kan tahu bahwa dia juga salah kok. Masa kamu bilang bahwa dia membunuh orang, meskipun bagaimanapun caranya sepintarnya kamu bisa menyembunyikan itu, tapi masa hatimu bilang bahwa itu benar? Nggak mungkin lah, gitu. Kalau saya nggak tahu ya orang filsafat yang belajar hati nurani itu apa punya pandangan lain terkait dengan hati nurani, saya nggak tahu. Tapi menurut saya hati nurani bisa bisa menjadi penuntun selain daripada rasionalitas. Nah, saya punya istilah gini, kalau Anda pintar dihukum rasional, oh oke ya. Kemudian Anda pintar sekali, tapi hatimu jahat, kaya raya tuh biasanya. Nah, nggak tahu kaya rayanya bagaimana ya. Tapi ini oknum. Tapi ada juga yang pintar sekali, hati nuraninya dipakai, kaya juga ada juga. Tapi mostly yang kita lihat dalam kekacauan hukum kita itu ya seperti itu. Pintar sih untuk hukum, pintar itu dalam arti tanda kutip ya pintar, lalu kemudian dia nggak punya hati nurani, cenderung jahat. Memang niatnya udah nggak baik. Nah, bisa kaya juga memang. Karena memang pragmatis sekali orang pengen cepat aja deh yang menguntungkan dirinya. Dia akan cari lawyer kira-kira bagaimana yang bisa menguntungkan kepentingan dia. Nah, itu udah jauh dari pembicaraan terkait dengan roles. Bahwa bisa dikait-kaitkan, iya. Kalau misalnya kita membuat keadilan-keadilan hukum itu juga jadi amburadul, mungkin kita akan memperkeruh suasana keadilan sosial. Sebab itu bagian dari keadilan sosial. Gitu. Itu masuk dalam kajian apa moral ya, kalau dalam filsafat tuh etika dan moral. Nah, Ya. Baik, gimana Jason? Ada tanggapan? Baik Pak, terima kasih. Ya, berdasarkan dari penjelasannya Bapak, setidaknya saya dalam memandang keadilan sudah ada titik-titik acuannya lah. Soalnya sebelumnya itu memang saya berpikir tentang keadilan ini kok rancu ya, kok ya susah nggak ada patokannya gitu. Ya, ya, makasih Pak. kasih. Silakan, ada yang lain lagi? Mungkin saya malah penasarannya dengan ini. Eh, Bagaimana dengan, kan ini kan kita bahas banyak soal hukum ya.
dan sedikit mengenai sosial begitu ya. Bagaimana dengan politik? Nah, langsung saya nyantol dengan keputusan MK terakhir. Nah, bagaimana tanggapan Pak Richard mengenai keputusan MK? Terus kemudian dari dikaitkan dengan teori keadilannya Rawls, kurang lebih seperti apa? Ini pertanyaannya bisa ngeri-ngeri sedap kalau misalnya saya ketemu sama teman-teman saya atau misalnya yang pengacara yang ada di 000 itu yang apa di grup-grup itu mungkin bisa berbeda pendapat lagi nanti ini. Dan itu yang ditanyakan Christopher tadi, oh, pengacara tuh banyak sekali objektivitas yang sebenarnya subjektivitas mereka masing-masing. Nah, kalau terkait dengan putusan MK, saya lebih melihat ke yang sebelumnya lagi. Jadi proses lama yang sebelum putusan itu terjadi ya. Bahwa itu diajukan saja oleh seorang anak muda, itu semua udah pertanyaan gitu. Apa basis dia untuk mengatakan bahwa ini demi kepentingan seluruh anak muda di Indonesia ini, supaya memiliki kesempatan menjadi pejabat publik meskipun umurnya belum 40 tahun. Itu udah pertanyaan. Baru-baru kemudian ditengarai bahwa anak muda ini juga sebenarnya punya kepentingan bahwa ada pencalonan Gibran, katanya gitu. Sekali lagi, saya membahas ini bukan dalam konteks mendukung salah satu atau mengkritik putusan itu. Nah, yang kedua, waktu pembahasan di dalam putusan itu ada yang menarik kalau teman-teman perhatikan. Jadi di dalam suatu putusan pengadilan itu kan putusan itu diputus oleh seluruh majelis hakim MK. Nah, di dalam putusan itu sebenarnya ada 3 orang itu namanya concurring opinion. Ada dissenting opinion 2 orang, kemudian ada 3 orang yang menyetujui permohonan. Tuh, jadi berarti jumlahnya ada 8 ya, atau harusnya 9. Kira-kira begitu. Nah, permohonannya adalah bahwa ketentuan di bawah 40 tahun itu dan atau dia sudah menjabat jabatan publik sampai paling tidak di tahap kabupaten kota, jadi wali kota atau bupati. Waktu putusan tahun 90 itu dinyatakan begini, yang concurring itu menyetujui sebagian lah kira-kira. Jadi mengabulkan permohonannya itu boleh, tapi jangan sampai wali kota atau bupati, hanya sampai gubernur katanya. Boleh di bawah 40 tahun atau sampai gubernur. Yang 2 itu jelas-jelas menolak dissenting opinion, yang lainnya mengabulkan. Jadi dalam logika sederhana kami orang hukum, menurut saya pribadi, seharusnya itu udah jelas menolaknya lebih banyak daripada menerima gitu. Tetapi diterjemahkannya oleh putusan itu bahwa permohonan itu dikabulkan bahwa sebelum 40 tahun boleh, dan itu sampai wali kota. Gibran kebetulan kan hanya sampai wali kota 2 tahun yang dipilih. Jadi jabatan publik yang dipilih umum. Lanjut, menurut saya perubahan-perubahan seperti ini kan udah bukan persoalan hukum teknis saja, tetapi soal etika. Itu omnya loh yang memutuskan gitu. Itu kan ada konflik of interest gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat dari Saldi Isra ya, salah satu hakimnya itu bilangnya gini, di Saldi Isra itu eh, dalam beberapa pembahasan kita udah sepakat menolak, tapi tiba-tiba Anwar Usman ikut 2 kali meeting, berubah semua komposisi pendapat majelis hakim. Kita nggak tahu kan ada apa. Baru kemudian ada Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang kemarin juga dissenting. Itu mengatakan dalam satu forum ada intervensi kekuasaan katanya. Nah, saya nggak tahu lebih lanjutnya, tapi ini udah bukan persoalan hukum teknis, dan saya sangat setuju dihadirkan Prof. Magnis itu atau Romo Magnis itu ke dalam pengadilan yang diolok-olok oleh Hotman Paris gitu. Jadi itu memang nggak bisa lagi hanya pembahasan terhadap pembuktian teknis ya gitu. Jadi dan soal etika ini kan memang nggak bisa dibuktikan technically gitu ya, technical. Nah, memang itu soal keberpihakan ya, mungkin juga hati nurani. Itu pandangan saya. Saya nggak mau mengomentari terkait dengan putusannya benar salah, sebab kalau di hukum itu katanya putusan yang sudah diinkrah itu dianggap benar. Sampai ada putusan yang bisa membatalkan. Masalahnya
putusan MK itu final and binding, tidak bisa ada yang membatalkan. Jadi dianggap benar lah. Nah, kalau terkait dengan roles, ya kalau apakah kan putusan ini kan berdampak pada pemilihan umum kan. Jadi Gibran akhirnya bisa maju, kemudian dengan kontestasinya kemudian menang. Ya, ya kita nggak meragukan Gibran atau saya nggak meragukan Gibran. Tapi mungkin kalau orangnya tidak tepat ternyata bisa terpilih, mungkin keadilan sosialnya juga bisa amburadul gitu. Jadi kalau konstitusinya ini orang yang tidak kompeten misalnya untuk memimpin suatu negara atau mendistribusikan kebijakan atau membuat kebijakan sosial itu menjadi kebijakan publik itu salah, ya keadilan sosialnya juga bisa amburadul. Keadilan sosial bisa tidak tercapai dan uh, ya mudah-mudahan yang terpilih ini bisa tidak seperti itu. Tapi itu mungkin saja terjadi kalau kita mengacak-acak sembarangan gitu. Itu pendapat saya karena kalau salah-salah ngomong nanti saya takutnya di sini ada tim ses. Ya, oke, silakan Jason. Ya, boleh. Permisi Pak, saya izin bertanya lagi. Pertanyaannya simpel Pak, bagaimana pandangan Bapak atau pendapat Bapak mengenai keadilan dalam sengketa wilayah? Soalnya ya kebetulan karena materi di kelas 11 ini PKN-nya itu mengenai sengketa wilayah, saya tuh bingung Pak. Mengapa ya kok sengketa wilayah ini dari tahun ke tahun kok belum beres-beres? Bahkan sampai sekarang itu masih kayak diperdebatkan, diperlanjutkan. Nah, itu letak untuk memproses mencari keadilannya itu bagaimana ya Pak? Ya, Sengketa gitu Pak. wilayah apa nih, Jason? Semisal sengketa wilayah Blok Ambala, jadi ya perairan laut Oh, gitu. oh eh, ini bahasanya mungkin lebih ke arah apa ya hubungan internasional juga karena kan ini negara lain juga ya. Kalau Ambalat dan seterusnya atau Laut Cina Selatan misalnya itu juga sengketa wilayah perairan eh, atau kita dulu ada namanya Sipadan Ligitan Iya Pak. itu ya itu juga udah hubungan internasional terkait dengan historisitas juga ada. Kalau saya dulu skripsi saya di S1 ngomongin tentang sengketa wilayah perairan di Laut Cina Selatan yang menyebabkan beberapa daerah itu terkena ya hanya karena eh, peta Tiongkok yang luas banget dari historis mereka karena nelayan mereka pernah mancing atau pernah nangkap ikan sepanjang wilayah sampai ke Natuna Utara itu. Tapi juga ada UNCLOS peraturan internasional terkait dengan batas wilayah perairan yang sekarang modern ini diterima. Nah, kalau soal keadilan itu agak sulit ya kita untuk selain daripada kita memang bisa membuktikan bahwa itu wilayah kita dan kita memang comply pada peraturan internasional. Nah, ini mungkin juga bisa mungkin logikanya seperti ini ya, Jason. Kalau kita dihukum itu ada istilahnya kita harus mencapai tiga hal. Kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Apa yang dimaksud kepastian hukum? Nah, seperti kita misalnya eh, 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 udah tertulis di dalam suatu undang-undang, lalu ada sengketa ya di dalam ya, ketentuan dalam undang-undang itulah yang harus dilaksanakan, itu yang kita anggap sebagai adil, gitu. Nah, tetapi itu tidak aja cukup. Memang sih adil sesuai dengan peraturan, tapi benar nggak itu sesuai dengan kemanfaatan? Nah, jadi kita harus capai itu. Ini yang nilai-nilai yang bersih tegang terus. Bagaimana yang menyeimbangkan ketiga hal ini? Ini juga nanti perdebatan di dalam uh, keilmuan hukum itu ada yang namanya kalau dalam konteks penelitian ya ada aliran-aliran positivistik. Apapun yang sudah ditulis hukum, kalau dia udah dia udah dipenuhi, udah adil. Tapi ada yang alirannya misalnya sosiologis juga ada antropologis. Dia harus memandang banyak hal untuk mempertimbangkan hukum itu diterapkan. Nah, kalau dalam konteks sengketa wilayah kalau saya misalnya di dalam skripsi itu saya bilang yang adil itu adalah yang sesuai dengan UNCLOS. Karena itu yang modern sekali diterima oleh banyak negara, karena ini kan pertentangan negara ya. Dan tetapi masalahnya di hukum internasional itu nggak ada kepastian hukum. Itu bisa diveto misalnya di Dewan Keamanan oleh 5 negara, gitu ya. Eh, kita mau ngomong apa tentang Palestina, semua negara sepakat, tiba-tiba Amerika Serikat veto dan United Kingdom nggak jadi resolusinya gitu. Tetapi menurut saya yang adil ya udah sesuai kesepakatan. Masa kita mau
berpaku pada peta Cina yang sebesar itu, yang 9 garis putus, sekarang bahkan berapa garis putus? 10 atau 12 garis putus sampai ke Laut Natuna Utara. Padahal itu dari dinasti apa? Dinasti segala macam di zaman itu. Nah, dalam sebatas itu memang agak ada pembedaan kalau kita membahas terkait dengan hukum internasional dengan hukum nasional. Gitu. Jason. Oh, ya Pak, makasih Pak. Thank you. Ada lagi mau berkomentar? Oh ya, silakan J mau berkomentar. Apakah suara saya terdengar? Ya, Kan dari tadi tuh kita membahas tentang rasionalitas. Apakah ketika rasionalitas tersebut ada, apakah hal tersebut akan menjamin terjadinya sebuah keadilan sesuai dengan konsep yang dibahas sama tokoh tadi? Kalau dari perspektif hukum, tentu dari perspektif orang-orangnya sendiri, baik dari pengacara ataupun dari jaksa sendiri. Nah, kalau dari perspektif dari tokoh yang kita bahas tadi itu, apakah akan muncul sebuah keadilan realitas? karena Terima rasionalitas ya. kasih. Oke. Tadi tentang rasionalitas. Ya, Kalau menurut Rawls sih ya, acuannya adalah rasionalitas gitu ya, untuk melihat keadilan itu bisa dicapai. Tapi kan pertanyaannya Jejes ya panggilannya, apakah tetapi kan Rawls itu kan ngomongin konsep masyarakat yang adil. Apakah secara praktik itu akan terjadi apa tidak? Itu urusannya, itu mungkin perdebatan yang lain. Tetapi Rawls bilang bahwa rasionalitaslah yang bisa menjadi acuan untuk mencapai prinsip keadilan. Nah, itu yang kita tadi membahas dengan Jason dan Pak Krisma. Kalau misalnya apa namanya, cukup nggak ya tentang rasionalitas? Yang menurut saya nggak cukup. Keadilan itu juga banyak 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 seginya. Mungkin juga ya tadi yang saya sampaikan kan, mungkin juga dari sisi eh, bagaimana kita mengobjektifikasi suatu fakta atau keadaan sehingga kita bisa menilainya itu secara objektif, atau juga termasuk hati nurani. Gitu. Apakah serta-merta rasionalitas itu menurut Rawls? Menurut konsep dia mungkin iya. Itu karena rasionalitas sangat membantu dia gitu. Apalagi dia hidup di apa dipengaruhi oleh mungkin aliran-aliran filsafat yang menekankan pada rasionalitas itu. gimana J? Gimana? Oke, terima kasih. Baik, saya ada satu hal yang mengganjal juga. Tadi dikatakan bahwa John Rawls mengatakan perlunya ada veil of ignorance. Nah, tapi di sisi lain dia mengatakan bahwa prinsip keadilan itu dekat dengan kebahagiaan mayoritas orang. Nah, kalau kan sebesar-besarnya kebahagiaan itu termasuk prinsipnya utilitarianisme ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah kalau hanya mendukung sebagian besar orang itu bisa dikatakan adil? Karena cuman ya segelintir orang saja kan, tidak artinya ada minoritas yang tidak terjamah begitu ya. Itu bagaimana menurut Pak Richard? Ya. Makanya Rawls bilang bahwa dia mau mengusulkan prinsip keadilan yang lebih baik atau lebih unggul dari utilitarianisme yang sekedar hanya memandang kebaikan banyak orang. Jadi dia bukan bilang bahwa eh, prinsip keadilan itu hanya untuk sebagian orang, tidak. Tetapi itu kan prinsip utilitarianisme yang dia mau ungguli. Kalau bahasanya dalam buku ini, saya betul ada bukunya, Harry Priyono ini, yaitu dibilang dia mau mengupayakan prinsip keadilan yang lebih unggul katanya dari prinsip utilitarianisme yang hanya memandang kebahagiaan untuk sebesar-besarnya orang. Saya pribadi bertanya, meskipun bukan sebesar-besar kebahagiaan orang, tapi kan bahasa dia adalah to the least advantage. Nah, pertanyaannya berarti sama aja kan? Kalau hanya untuk to the least advantage, apakah itu adil gitu?
Karena hanya untuk sebagian besar orang yang miskin atau orang yang tidak diuntungkan. Sehingga saya berpikir mungkin roles yang dimaksud adalah karena dia mencoba untuk menjadi masyarakat yang adil, prinsip ini akan dilaksanakan sejauh yang the least advantage tadi sudah mulai bisa mencapai kondisi-kondisi persamaan yang sama, kebebasan yang sama dengan yang lain. Disitulah stop prinsip keadilan yang disebut sebagai oleh John Rawls. Jadi ini bukan soal keadilan itu hanya untuk orang-orang tertentu, bukan, tapi untuk membantu orang-orang tertentu yang least advantage ini naik sampai mencapai kebebasan mereka itu tercapai, kebutuhan mereka tercapai, persamaan kedudukan mereka tercapai, persamaan kesempatan mereka tercapai. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Cukup ya, saya kira ya. Mungkin saya mau Edric. tanya ya. Oke, ini satu pertanyaan terakhir ya, Edric ya. Iya, tapi ini rada ngawur ya pertanyaannya. Jadi Ya, coba saya dulu, merasa nanti kita mungkin luruskan. dengan ini memprioritaskan yang lebih miskin atau lebih membutuhkan itu bisa memberikan equal opportunity ya. Apakah keadilan itu berarti harus memiliki opportunity yang sama? Apakah keadilan tidak bisa dilihat dari cara yang lain ya? Oke. Ya, saya bingung. Oke, kurang lebih sudah jelas ya, Pak Richard ya. Ya, itu yang mungkin ada dalam konsep distribusi keadilan itu ya. Ini yang menurut saya juga agak berat karena apakah kalau kita misalnya memberikan rumah yang sama satu Indonesia ini itu atau termasuk adil, itu maksudnya secara ekstrim kira-kira gitu. Apakah kita membiarkan orang semua motornya sejenis dan tidak ada yang pakai mobil itu lalu kemudian menjadi adil? Nah, itu yang di dalam kritiknya Nozick terhadap Rawls itu disebut sebagai historical justice theory. Maksudnya apa? Kan yang kalau Nozick itu memandang bahwa teori keadilannya si Rawls itu adalah end state justice theory. Maksudnya apa? Dia cuma melihat orang ini berbeda lalu menjadi tidak adil. Ini punya Fortuner, ini cuma punya motor misalnya, tapi kalau motor sport juga lebih mahal juga ya. Tapi misalnya ini motor bebek itu dalam kondisi sosial lebih tidak adil. Padahal ada yang namanya historical justice theory. Bagaimana sih cara dia itu mendapatkan sampai ke Fortuner itu? Bagaimana yang satunya lagi mendapatkannya sampai ke motor bebek itu? Nah, kalau memandangnya seperti itu, kita nggak bisa mengatakan itu sebagai tidak adil. Itu tetap adil karena ada proses-proses yang tidak sama yang dilalui oleh mereka mencapai titik itu, titik masing-masing itu. Nah, saya lebih mendukung kritiknya. Saya lebih setuju dengan kritiknya Nozick. Jadi adil itu bukan berarti semuanya harus sama, tetapi dalam kondisi-kondisi bagaimana cara dia mendapatkan titik tertentu itu. Nah, kalau dikaitkan dengan Rawls, yang diupayakan adalah sebenarnya kebutuhan dasar yang sama. Yang tadi prinsip pertama itu, hak-hak dasar. Kebebasan-kebebasan dasar mereka terpenuhi. Kalau itu sama, harus sama semua. Jadi misalnya Anda menyatakan pendapat, bisa dianggap adil meskipun Anda orang least advantage atau Anda orang kaya atau yang lebih beruntung, itu bisa dianggap sama kalau kondisinya sama untuk memberikan kesempatan kepada Anda berbicara atau menyatakan pendapat. Kalau misalnya Anda memiliki kebebasan untuk kebebasan untuk memilih di dalam pemilihan umum yang mempengaruhi kebijakan negara, Anda disamakan waktu cara Anda memilih disamakan, surat suara Anda mungkin juga sama. Nah, itu mungkin yang memang tidak bisa dibedakan. Tetapi nggak semua hal harus disamakan untuk menjadi adil atau dalam kondisi sama untuk menjadi adil. Saya kira itu sih, Edric. Oke, baik. Untuk menutup ini, mungkin ada semacam closing statement atau moral lesson dari apa yang kita pelajari secara keseluruhan mungkin, atau benang merah atau intisarinya yang mau disampaikan dari Pak Richard untuk menutupinya. Silakan, Pak. Pertama-tama saya terima kasih banyak diundang karena jadinya saya membaca lagi. Meskipun mungkin pembacanya masih kurang tepat ya. Mudah-mudahan nanti ada feedback. Nah, yang kedua,
memang keadilan itu konsep, teman-teman. Menurut saya sih keadilan itu konsep. Nggak ada satu saklek dengan segala macam teori keadilan yang bertaburan ini. Mungkin ini salah satu konsep yang ditawarkan oleh Rawls gitu. Dan ini yang paling anyar, yang paling berpengaruh gitu. Tetapi keadilan itu menurut saya tetap harus dicari, apapun profesi kita. Kalau saya di Fakultas Hukum, ya bagaimana keadilan bisa saya capai dengan profesi saya, gitu, dengan profesi hukum yang mungkin saya jalani. Nah, apapun yang sebab keadilan menurut saya terakhir, keadilan itu justru yang menentukan martabat relasi sosial kita. Kalau kita merasa ada ketidakadilan, mungkin ada sesuatu yang salah dari relasi sosial kita. Dan itu tentu ada pengaruh dari institusi sosial yang mungkin tidak berjalan dengan baik. Dan apakah pertanyaan saya, apakah kita bisa hidup dalam ketidakadilan? Nah, itu mungkin orang-orang yang, apakah kita bisa hidup dalam ketidakadilan ya, dalam suasana ketidakadilan? Mungkin itu reflective question yang bisa kita tanya setiap hari untuk memandu kita jangan sampai lupa bahwa kita punya tugas moral di situ. Oke, terima kasih Pak Richard. Terima kasih juga rekan dari Corner yang membantu. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mau hadir. Ini pertemuan kita yang terakhir ya di semester ini. Nanti pertemuan berikutnya kita di semester depan, seandainya kalian masih memilih ekskur ini, filsafat, kita akan masuk dalam tema yang lebih mendalam, yaitu metafisika. Kita akan lihat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari begitu, karena di usia-usia seperti ini pergulatan terkait dengan hal yang metafisik itu banyak, terutama terkait dengan agama, ketuhanan, dan mungkin ateisme dan sebagainya, terkait semuanya di situ. Nah, kita ambil tema tentang politik karena memang tahun ini memang tahun politik sekali, jadi cocok dengan ini supaya kita kehidupan sehari-hari pun kita memperhatikan, terutama seberapa adilkah kita untuk di topik pada hari ini. Baik, terima kasih semuanya teman-teman, Pak Rica dan Mas Geri, terima kasih sudah hadir. Kita bertemu lagi lain waktu. Selamat sore semuanya.